Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita sebagai teman sejawat yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, mohon izin untuk dimintai waktu untuk wawancara. Insyaallah siap. Yang saya tanyakan di sini adalah yang pertama, menurut Ibu apa yang menyebabkan semangat belajar peserta didik itu menurun? Baik. Kalau menurut saya penyebab semangat belajar peserta didik itu menurun, yang pertama bisa saja dipengaruhi oleh faktor internal ya. Nah, faktor internal ini di mana faktor internal ini kan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, dan memang mungkin siswa itu sendiri memang pada dasarnya memang anaknya memang kurang bersemangat dalam belajar, itu dari dalam dirinya ya. Kemudian faktor yang kedua bisa saja dari faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu kan yang dari luar, bisa saja terpengaruh oleh lingkungannya, mungkin karena banyak teman dan sebagainya, jadinya lebih memilih pergaulannya daripada belajar. Nah, kemudian bisa saja dari lingkungan keluarganya dan bisa saja dari lingkungan sekolah. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua Bu ya, faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya minat baca peserta didik? Baik, untuk faktor yang mempengaruhi minat baca peserta didik sama juga ya, kalau menurut saya bisa saja ada faktor internal dan eksternalnya. Kalau yang internalnya memang dari anak itu sendiri yang memang minatnya memang kurang dalam membaca, mungkin karena belum terbiasa ya. Nah, kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal, sama dengan yang tadi, bisa saja dari lingkungan keluarganya dia tidak dibiasakan untuk membaca. Kemudian kalau misalnya dari lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah itu sendiri kurang adanya program literasi, bisa itu mempengaruhi minat baca siswa juga. Kemudian kalau dari lingkungan pergaulan, bisa saja di lingkungan pergaulannya itu dia sama kayak tadi, lebih memilih banyak bermain daripada memanfaatkan waktu luangnya. Ya, seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Ibu mengenai kemampuan dasar matematis peserta didik? Kemampuan dasar matematis peserta didik di sekolah ini ya Bu ya? Ya, di sekolah ini karena saya mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat, saya perhatikan, ternyata ketika mereka di kelas 4 ternyata masih ada yang belum bisa hitungan perkalian, pembagian, seperti itu ya. Jadi memang dasar matematik ini harus kita kokohkan lagi, kita kuatkan lagi supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat, menurut Ibu faktor apa saja yang mempengaruhi kurang percaya dirinya peserta didik dalam proses pembelajaran? Faktor yang mempengaruhi percaya diri ya, kenapa anak peserta didik percaya dirinya kurang. Yang pertama itu bisa saja sama juga tadi ya, faktor eksternal dan internal. Nah, tapi di sini saya lebih melihat pada faktor eksternalnya, karena faktor eksternal itu sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan kepercayaan diri anak. Nah, bisa saja kenapa dia percaya dirinya kurang, misalnya kurang berani tampil, bisa saja karena memang di keluarganya itu belum terbiasa dilatih untuk misalnya ikut, untuk melatih mentalnya, misalnya ikut kegiatan ini dan kegiatan itu. Nah, seperti itu bisa mempengaruhi percaya diri anak. Nah, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah ini bisa saja dipengaruhi oleh pengetahuannya memang yang kurang, sehingga anak itu tidak berani untuk melakukannya. Nah, kemudian juga dari
mungkin dari faktor di lingkungan sekolah itu belum ada kegiatan yang mendorong anak-anak untuk bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Atau di lingkungan kelas juga nanti kan bisa diterapkan oleh guru bagaimana memancing peserta didik supaya anak-anak itu mau untuk melakukan sesuatu atau supaya bisa meningkatkan percaya dirinya. Ya seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Ibu, dalam relasi antara guru dan orang tua pasti ada hal-hal yang kita temui kekurangannya, ya, seperti apa misalnya? Ya. Menurut saya relasi antara guru dengan orang tua itu kan sangat penting, tetapi ada saja kendalanya ya, kekurangannya yang kita temui. Yang pertama itu bisa saja karena memang jarak ya, bisa dipengaruhi oleh jarak kita, artinya tempat tinggal kita kan itu bisa mempengaruhi juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang tuanya, kan kita juga harus memikirkan jaraknya, lokasi di mana dia tinggal. Nah kemudian yang kedua juga bisa saja karena faktor ini, kendalanya itu karena masing-masing memiliki kesibukan. Nah masing-masing memiliki kesibukan sehingga nanti ketika kita ingin melakukan suatu pertemuan dengan wali murid biasanya atau dengan orang tua, nanti kendalanya di situ. Ada yang tidak bisa hadir dan sebagainya karena faktor pekerjaan. Ya seperti itu menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan yang keenam, apakah guru sudah maksimal dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Ya. Menurut pengamatan saya yang dimin ya Bu ya, yang dimin atau yang secara keseluruhan? Dimin. Kalau menurut pengamatan saya, sebagian sudah menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, sebagian yang belum. Nah, adapun yang belum menerapkan ini mungkin karena belum pemahamannya kurang, bisa saja seperti itu, pemahamannya kurang terkait model-model pembelajaran yang inovatif. Nah kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran model-model pembelajaran inovatif itu juga mungkin belum diketahui, ya masih kurang, ya mungkin seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Dalam pembuatan soal kita kan guru biasa memberikan soal ada yang berbasis notes, mocks dan hoax. Jadi kalau menurut pengamatan Ibu, bagaimana kemampuan peserta didik ketika menjawab soal-soal yang hoax? Ya, baik. Kalau terkait soal hot, di mana soal hot ini kan memerlukan pemikiran tingkat tinggi ya. Ada level-levelnya, ada 6 level. Nah, di mana masing-masing level itu memiliki KKO atau kata kerja operasional yang harus diterapkan oleh guru dalam pembuatan soal. Nah, biasanya di sini untuk soal hot itu memang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, adapun hasilnya itu memang masih rendah, kalau dalam hasil anak-anak itu masih rendah untuk soal hotnya. Kenapa? Untuk penyebabnya ini yang pertama yang saya amati itu karena memang kurangnya pemahaman. Yang pertama itu karena anak-anak itu memang kurang memahami materi tersebut, itu yang pertama ya, kurang memahami materinya. Nah kemudian yang kedua itu biasanya di sini menurut saya itu yang kedua kendalanya di sini atau kesulitannya, anak-anak itu belum terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal hot. Nah kemudian yang ketiga itu anak-anak itu belum belum memahami maksud soal tersebut, misalnya mendeskripsikan. Nah, anak-anak sulit untuk mengartikan apa itu mendeskripsikan. Nah, jadi kendalanya di situ, memahami kata-kata atau arahan dari soal itu yang biasanya anak-anak kesulitan. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang keenam, apakah guru sudah maksimal dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Ya. Menurut pengamatan saya yang dimin ya Bu ya, yang dimin atau yang secara keseluruhan? Dimin. Kalau menurut pengamatan saya, sebagian sudah menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, sebagian yang belum. Nah, adapun yang belum menerapkan ini mungkin karena belum
pemahamannya kurang, bisa saja seperti itu, pemahamannya kurang terkait model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran model-model pembelajaran inovatif itu juga mungkin belum diketahui, ya masih kurang, ya mungkin seperti itu menurut saya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang kelima, menurut pendapat Ibu, dalam relasi antara guru dan orang tua pasti ada hal-hal yang kita temui kekurangannya, ya, seperti apa misalnya? Ya. Menurut saya relasi antara guru dengan orang tua itu kan sangat penting, tetapi ada saja kendalanya, ya, kekurangannya yang kita temui. Yang pertama itu bisa saja karena memang jarak, ya, bisa dipengaruhi oleh jarak kita, artinya tempat tinggal kita kan itu bisa mempengaruhi juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang tuanya, kan kita juga harus memikirkan jaraknya, lokasi di mana dia tinggal. Nah, kemudian yang kedua juga bisa saja karena faktor ini, kendalanya itu karena masing-masing memiliki kesibukan. Nah, masing-masing memiliki kesibukan sehingga nanti ketika kita ingin melakukan suatu pertemuan dengan wali murid biasanya atau dengan orang tua, nanti kendalanya di situ. Ada yang tidak bisa hadir dan sebagainya karena faktor pekerjaan. Ya, seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8 itu, ya. Bagaimana pendapat Ibu yang menyebabkan peserta didik itu miskonsepsi terhadap proses materi pembelajaran? Miskonsepsi, ya baik. Miskonsepsi itu sendiri kan miskonsepsi materi dalam pembelajaran di sini artinya itu kan anak-anak tidak paham dalam materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini bisa saja penyebabnya ini terjadi karena yang pertama itu kurangnya perhatian dari murid itu sendiri. Ketika gurunya menjelaskan, anak-anak mungkin main-main dan lain sebagainya. Jadi dia tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan, materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian yang kedua itu karena memang dia kurang berpartisipasi atau tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu bisa saja karena memang semangat belajarnya rendah di kelas sehingga terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu, ya. Menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan guru itu tidak maksimal dalam penggunaan teknologi atau TIK? Ya, baik. Penggunaan TIK yang belum maksimal, ya, untuk di NIM tadi ya. Nah, untuk di madrasah kita kan memang alatnya sudah disediakan, ya, ini, tapi guru-guru masih menjadikan buku sebagai sumber belajarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang karena pengetahuan guru itu kurang dalam memanfaatkan TIK secara maksimal. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK itu sendiri. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bu. Sudah selesai wawancaranya. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan sehingga saya bisa melakukan wawancara kepada Ibu Haryati SPD sebagai teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.